Sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini, sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak? Saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan. Padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya, penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori.
Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak, karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum zat besi, tinja berwarna agak kehitaman. Jadi sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar menurun dan kegiatan kita terganggu. Kurang asupan zat besi adalah penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki risiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Dengan dukungan guru, keluarga, serta petugas kesehatan, kita semua pasti bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia.